Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 354, mungkin perlu mengirim seluruh kekuatan. Saat pintu didorong terbuka, sesosok tubuh dengan cepat muncul, dan pada saat yang sama berkata dengan waspada, "Tong-tong, mengapa rantai anti maling di pintu ini rusak?" Zhang Yihong. Kulit Lin Yu berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung masuk, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk memasukkan pedang Chunjun ke dalam kotak, tapi Tong-tong meraih pedang dan segera melemparkannya ke Zhang Yihong, dan berkata dengan kaget, "Yihong, tangkap." Zhang Yihong mendongak, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambil pedang. Lin Yu mengerutkan kening dan buru-buru melemparkan pistol dari tangannya. Dengan ledakan, pistol mengenai pedang secara akurat, dan bilahnya terbang seketika ke kamar tidur. Zhang Yihong sudah melihat wajah Lin Yu dengan jelas saat ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan kaget, "He Jiarong." Lin Yu juga menatapnya saat ini. Keduanya memiliki mata saling berhadapan, dan keduanya memiliki satu murid. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berjalan bersama dan bergegas ke kamar tidur. Meskipun Zhang Yihong dekat dengan pintu, saat dia bergegas ke pintu kamar tidur, Lin Yu sudah bergegas, dan keduanya hampir bertabrakan. Zhang Yihong cemberut, berteriak, dan membanting tinjunya ke wajah Lin Yu, tetapi saat dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba merasakan jari Lin Yu menusuk tulang rusuknya, kakinya langsung melunak, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas. Ya, dia jatuh ke tanah dengan embusan, dan dia berkeringat di bawah tulang rusuknya. Dia tidak bisa bernapas, dan kekuatannya sepertinya habis, dan dia tidak bisa berdiri. "Maaf, Kapten Zhang, saya menertawakan pedang ini." Lin Yu dengan tenang berjalan ke kamar tidur, mengambil pedang yang berkilauan di tanah, dan berkata dengan santai, "Tidak, saya harus mengatakan itu dan saya akan mendapatkannya kembali. Aku melihat tubuh pedang itu masih sangat cerah setelah dijatuhkan barusan, dengan ujung yang tajam, tanpa sedikit pun ketidaklengkapan atau bahkan goresan. Pedang yang bagus, pedang yang sangat bagus." Lin Yu tiba-tiba melambaikan pedang, tersedak keras, seperti naga yang mengaum dan harimau yang mengaum. "He Jiarong, biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani mengambil pedang ini, keluargaku Zhang akan berselisih denganmu." Zhang Yihong tahu bahwa sulit untuk melewatkan Lin Yu dengan namanya sendiri, jadi dia memindahkan nama keluarga Zhang. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Yu adalah orang yang bahkan tidak peduli dengan keluarganya, dan bagaimana dia bisa peduli dengan keluarga kecil Zhang mereka. "Bukankah keluarga Zhangmu sudah lama berselisih denganku?" Lin Yu berkata dengan enteng, "Lagi pula, pertama kali aku melihat pencuri yang tidak tahu malu berani begitu sombong. Kamu seharusnya tidak mengambil barang yang bukan milikmu." "Kentut. Pedang ini milikku, milikku. Orang-orang sepertimu tidak pantas memilikinya. Pedang ini lahir milikku." Mata Zhang Yihong memerah, dan dia meraung liar. Baginya, pedang ini adalah hati dan jiwanya sejak mencurinya kembali. Dia datang kepada kekasih ini untuk tidur setiap hari, hanya untuk melihat pedang ini, dan setiap kali dia suka bermain dengan beberapa. Ketika dia masih muda, Lin Yu sekarang mengambil pedang itu, tidak diragukan lagi menggunakan pisau untuk mencungkil dagingnya. Tetapi Lin Yu hanya suka melihatnya terlihat putus asa dan tidak berdaya, karena ketika dia mencuri pedang dari tangannya, dia juga memiliki mentalitas ini. "Milikmu. Kamu sangat kurang ajar. Kamu menyebutnya. Apakah itu setuju?" kata Lin Yu tidak tergesa-gesa. "He Jiarong, tunggu kematianmu. Cepat atau lambat, aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuhmu sendiri." Zhang Yihong mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Oke, aku akan menunggu hari itu, tapi sekarang aku akan mengambilnya dulu, dan kuharap Zhang Dasa akan memaafkanku jika aku gegabah."
Lin Yu tersenyum penuh kemenangan, melihat Tong Tong sudah memanggil polisi dan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi dia keluar. Kali ini dia tidak naik lift, tetapi naik tangga. Dia turun dalam sekejap mata, dan menghilang ke dalam malam setelah membalik dinding. Yihong, kamu baik-baik saja. Melihat Lin Yu pergi, Tong Tong dengan cepat mencondongkan tubuh untuk membantu Zhang Yihong, dan berkata dengan prihatin, jangan khawatir, saya sudah menelepon polisi. Ketika saatnya tiba, biarkan polisi pergi ke rumah mereka untuk menangkapnya, dan pedang secara alami akan kembali ke tangan Anda. Kembali kentut. Zhang Yihong merasa sedikit lebih baik sekarang, dan perlahan-lahan berdiri di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa membiarkan polisi tahu tentang ini. Katakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu datang. Setelah pedang ini ditemukan, pedang itu akan disita. Dia mencintai pedang ini seperti hidupnya. Tentu saja, semakin sedikit orang yang tahu tentang keberadaan pedang ini, semakin aman jadinya. Oleh karena itu, sama seperti ketika dia mencuri pedang ini dari Lin Yu. Aku hanya bisa cemberut kepalaku dan menderita kehilangan bodoh, dan aku hanya bisa menemukan cara untuk mencuri pedang kembali di masa depan. Setelah Lin Yu mengambil pedang itu, dia tidak pulang, tetapi langsung pergi ke Hui Sengtang dan memberikan pedang itu kepada Li Zhensheng untuk diamankan. Li Zhensheng telah berada di aula kebangkitan selama hampir 24 jam, jadi dia selalu bisa dengan pedang ini, dan dengan kemampuannya, tampaknya tidak mudah untuk mencuri pedang ini dari tangannya. Setelah mengambil pedang itu kembali, Lin Yu akhirnya merasa lebih nyaman kali ini, jika dia bertemu dengan pembunuh yang tahu seni yang mendalam, dia akan yakin akan hal itu. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, Jiang Yan tidak tidur, dan berbaring di sofa bersama Ye Qingmei dan menonton opera sabun. Jiarong, ayo, ayo. Setelah melihat Lin Yu, Jiang Yan buru-buru memanggilnya untuk duduk di sampingnya, merangkul lengannya, dan secara terang-terangan mencetak seluruh dadanya padanya, dan berkata dengan penuh semangat, kabar baik, orang tua tahun baru tahun ini akan datang ke pihak kita. Benarkah? Mereka setuju untuk datang. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Baiklah, Ibu Baptis dan Jia akan datang bersama, saya akan berbicara dengan mereka. Jiang Yan tersenyum, mereka berkata mereka ingin datang dan melihat bagaimana kita di sini. Kalau begitu kita sangat kecil di sini, kita tidak bisa hidup lagi, kata Lin Yu ragu-ragu, dan sepertinya dia harus buru-buru dan melaksanakan pembelian rumah. Tidak apa-apa, mari kita sewa tempat untuk mereka dulu. Mereka tidak akan bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi, ada seseorang yang menyewakan di bawah. Kata Jiang Yan buru-buru. Tidak apa-apa, Lin Yu mengangguk, teringat bahwa dia akan segera melihat ibunya, dan berkata tidak dengan hangat. Sekarang saya bisa berdiri di atas tumit saya di ibu kota, inilah saatnya untuk membiarkan mereka datang dan melihat-lihat. Pada saat ini, di Departemen Bangsal Khusus Rumah Sakit Rakyat Beijing, seorang pria Jepang yang mengenakan setelan hitam dan membawa tas dengan tergesa-gesa berjalan ke bangsal VIP di ujung koridor, mengetuk pintu dengan lembut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tangan makam, ini aku, Nishimura. Silahkan masuk. Suara yang dalam datang dari dalam. Nishimura mendorong pintu hingga terbuka, lalu berbalik dan melihat ke belakang, melihat tidak ada yang memperhatikan ini, dia buru-buru masuk dan mengunci pintu. Tuan Nishimura, Anda di sini. Kedua kaki Tezuka di tempat tidur dilapisi dengan plester tebal, dan semuanya jatuh. Meminta maaf kepada Nishimura, dia berkata, maaf, saya tidak bisa bangun dan memberi hormat kepada Anda. Kali ini saya malu dengan kekaisaran matahari terbit. Setelah berbicara, Tezuka menghela nafas panjang, wajahnya merosot. Sangat serius. Nishimura memandangi kakinya yang menjuntai dan berbisik, berapa banyak orang yang pergi ke aula seni bela diri untuk membuat masalah. Jelas dia masih tidak tahu banyak tentang situasi spesifik.
Satu-satu. Tezuka menunduk dan berkata dengan ragu-ragu. 1. Ekspresi Nishimura berubah tiba-tiba, dan dia mau tidak mau membuka mulutnya, membenarkan lagi, satu orang menyakitimu lebih dari 20. Tidak buruk. Tezuka menundukkan kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ternyata guru Cina legendaris itu benar-benar ada. Nishimura sangat terkejut, lalu alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia berbisik pelan, sekarang rencana kita mungkin lebih sulit untuk dilaksanakan. Ya, orang ini sangat merepotkan, kita harus menyingkirkannya dulu, kalau tidak dia akan sangat merepotkan jika dia ikut campur dalam urusan kita. Tezuka mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi kemudian wajahnya berubah sedikit. Memikirkan keterampilan luar biasa Lin Yu, dia berkata dengan sedikit khawatir, untuk menghadapinya, mungkin perlu untuk mengirimkan Master Kendo terbaik dari Kekaisaran Matahari Terbit kita, dan setidaknya 10 atau lebih harus dikelilingi bersama. Dia mungkin dikalahkan. Tidak, ini masih belum terlalu aman. Jika kamu ingin aku mengatakannya, seluruh pasukan harus dikirim. Bodoh. Nishimura segera menyela dia dengan kutukan marah, jelas kesal dengan kata-katanya, dan berkata dengan dingin, di matamu, apakah Tuan Kendo Kerajaan Matahari Terbit kita begitu lemah? Sejauh yang saya tahu, Tuan Takeuchi dan Hegang Tuan sendiri memilih lebih dari 20 orang, jadi tidak masalah, kan? Tezuka tampak serius dan ragu-ragu, ya, Tuan Takeuchi dan Tuan Hegang memang telah mencapai puncak ilmu pedang, tapi... Tidak. Tapi, samurai kita di Kerajaan Matahari Terbit tidak akan pernah kalah dari orang Cina bodoh itu. Lihat tampangmu yang lemah, dan ketika kamu diajari oleh anak itu, keberanianmu ditakuti. Nishimura memotongnya dengan amarah. Hei, Kerajaan Matahari Terbit kita tidak akan pernah gagal. Tezuka mengangguk dan langsung setuju, tapi hatinya sedih, jika Nishimura melihat skill Lin Yu dengan matanya sendiri. Dia tidak akan mengatakan itu, karena skill Lin Yu tidak bisa diukur dengan berapa banyak orang yang dia kalahkan. Lin Yu ketika dia memukuli mereka, dia memukuli anak itu sampai mati, dia merasa bahwa lebih dari 20 orang tidak akan berguna. Tetapi karena takut dengan keagungan Nishimura, dia tidak berani berbicara lebih banyak. Kamu bisa menyembuhkan lukamu, dan ketika kakimu hampir dalam kondisi baik, kembalilah ke China. Kata si Kun dingin. Kembali. Ekspresi Tezuka berubah dan dia menjadi cemas. Tuan Nishimura, mohon maafkan kesalahan saya kali ini. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengatasi semua kesulitan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kekaisaran kepada saya. Selesai. Bagaimana caramu melakukannya? Apakah kamu di kursi roda? Nishimura melirik kakinya dan berkata dengan dingin. Wajah Tezuka menjadi gelap, dan dia terdiam beberapa saat. Ekspresi Nishimura mereda, dan dia berkata dengan lembut, oke, ketika rencana kita berhasil, kamu pasti akan dikreditkan dengan itu. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memotong kepala babi Cina yang menyakiti Anda. Mengirim kepadamu. Terima kasih, Tuan Nishimura. Tezuka mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Dia sepertinya diyakinkan oleh pukulan Nishimura. Cuaca semakin dingin, dan laju tahun baru perlahan-lahan mendekat. Lin Yu sedang duduk di Huisengtang untuk seorang dokter hari itu. Mobil Hao Ningyuan tiba-tiba berhenti di depan pintu Huisengtang, dan kemudian Hao Ningyuan keluar dari mobil dengan setumpuk dokumen di tangannya. Menteri, biarkan aku yang mengambilnya. Sekretaris Xiao Fan mengikuti dan bergegas mengambil dokumen di tangannya. Tidak perlu, ini masalah besar, aku harus memberitahu Xiao He sendiri. Hao Ningyuan melambaikan tangannya untuk menolaknya, dan berjalan cepat ke Huisengtang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.